Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Dian, belajar klinik pasien pada hari ini. Baik ibu, selanjutnya di sini saya menanyakan informasi beragam dulu. Namanya siapa bu? Saya Dok. Usianya? 18 tahun. Usianya perempuan ya bu? Untuk alamatnya? Di Nagra. Nagra. Sekolahnya Sunda ya bu? Iya. Untuk status pendidikan terakhirnya apa ibu? Saya SMA. SMA. Punten bu, apakah ibu sudah menikah? Sudah. Baik ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya dok, saya kan lagi hamil sekarang tuh. Cuman saya sering ngerasa pusing, terus lemas. Kalau kata orang-orang rumah gitu, kata orang tua saya sekarang tuh kalau lagi hamil kelihatannya pusing banget dok. Kalau boleh tahu usia kehamilan ibu berapa minggu? 35 sampai 36 minggu dok. 30-an sampai 36 minggu. Bentar lagi ya bu. Iya. Kalau boleh tahu keluhan ibu sudah berapa lama yang ibu rasakan? Itu dari awal trimester 1. Dari awal trimester. Berarti kalau mual muntah pusingnya dari trimester pertama Iya dok. sampai sekarang ya bu? Iya, itu hilang timbul sih dok. Yang timbul. Kalau ibu sering kontrol? Saya nggak pernah sih dok. Kenapa? Pernah sekali aja waktu itu. Pernah sekali. Waktu usia kehamilan berapa ibu? Pas awal-awal. Pas awal-awal. Kalau boleh tahu kenapa ibu jarang kontrol? Nggak ada yang nemenin. Ibu kan kalau boleh tahu memang suaminya kemana ibu? Suami saya kerja di luar kota dok. Kerjanya sebagai apa ibu? Dia tukang sih dok. Tukang. Kalau boleh tahu ibu hubungan sama keluarga gimana ibu? Saya lebih dekat ke keluarga sendiri sih dok, keluarga saya. Kalau keluarga suami agak jauh. Kalau boleh tahu apakah ibu sering kontrol bu? Enggak. Enggak ya bu. Kalau boleh tahu hubungan ibu sama suami gimana ibu? Baik sih dok, kadang suka video call, suka telepon. Cuman kalau misalkan dia lagi sibuk, yang namanya juga lagi hamil ya dok, yang ngerasa kesepian, terus banyak yang dirasain juga, nggak ada yang nemenin gitu dok. Ibu punten, ibu selama kehamilan apakah ibu rutin buat minum vitamin gitu? Saya enggak sih dok, karena nggak tahu juga harus minum kayak gitu. Oke. Ibu kalau makannya gimana? Apakah ibu makanannya kayak terjaga, sayur-sayurannya? Enggak sih dok, saya makan tuh nggak teratur, kayak nggak ada larangan gitu ya, nggak tahu harus makan apa aja gitu yang harus dimakan sama yang enggak. Terus saya juga jarang sarapan sih dok. Saya sering jajan di luar, kayak jajan-jajanan gitu kalau setiap sore atau pagi. Ibu suka makan makanan pedas? Suka sih dok. Apalagi kalau lagi mual, pusing, saya belinya yang pedas gitu. Pedas. Ibu kalau boleh tahu hubungan ibu sering bersosialisasi sama tetangga gitu? Dok. Kenapa Karena ibu saya pindah-pindah dok. Kadang di rumah dari keluarga pihak suami, kadang di rumah saya, gitu aja sih dok, lempar-lemparan. Ibu kalau boleh tahu tadi kan ibu bilang jarang kontrol ya bu sama kehamilan. Itu kenapa ya bu? Gak ditemuin juga sih dok. Terus biaya juga masih kurang. Ibu sebenarnya ada asuransi kayak BPJS itu bu? Nggak punya dok. Gak punya. Baik. Ibu saya sangat mengerti bahwa ini memang kalau boleh tahu ini hamilan pertama atau Iya, sebelum pertama dok. Pertama. Nah mungkin saya juga mengerti bahwa ini di usia ibu yang muda ini ibu merasa ingin bermain ya bu, masih ingin main-main, tapi ibu harus menjalankan tugas yang berat ini. Saya mengerti ya bu. Kalau boleh tahu ibu ada rasa khawatir gak terhadap kehamilan ibu ini? Saya khawatir nanti anak saya takut kenapa dok. Terus apalagi saya juga sering lihat di TikTok bahaya-bahaya kehamilan kayak gitu dok. Bisa anaknya kayak kurang gizi gitu ya dok ya. Terus saya juga takut nanti persalinannya gimana gitu. Perasaan ibu sekarang gimana bu? Sedih atau sedih sih dok, cemas, ya? iya khawatir juga. Saya mengerti bu, itu kan memang ibu pertama kehamilan di usia muda ya bu. Kalau boleh tahu, saya boleh lihat bu buku dari pemeriksaannya? Ini dok. Oke, saya lihat dulu ya. Oh iya, di sini ibu jarang buat kontrol ya bu. Dan di sini juga ibu jarang meminum vitamin. Kalau boleh tahu kenapa ya bu? Ya karena saya nggak tahu dok, kalau misalkan hamil itu harus
minum vitamin kayak gitu juga. Oke, baik Ibu, di sini karena memang diperlukan untuk pemeriksaan lab, dan di sini memang diduga dari hasil sementara Ibu ini kayaknya mengalami anemia, Bu. Karena yang pertama memang faktor dari usia Ibu yang sangat muda ini, dimana usia muda dan dengan kehamilan itu sangat beresiko untuk anemia, dan itu didukung oleh gejala-gejala Ibu yang Ibu keluhkan sekarang. Nanti mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Untuk solusi dari sekarang mungkin Ibu bisa perbaiki dari pola nutrisi Ibu, terus minum tablet penambah darah, terus kontrol juga rutin. Nanti saya akan pantau, kan memang ini usianya usia 35 sampai 36 minggu, dan sebentar lagi akan proses persalinan. Dari sini kita akan memantau dari ibunya untuk kehamilannya, apakah memang perlu dilakukan rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin itu saja, nanti bisa saya resepkan untuk solusi darinya seperti nutrisi dan vitamin lainnya. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Baik Ibu, nanti saya coba buat jadwal ulang buat kontrol kembali ya, Bu. Baik Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Dian, berjaga di klinik Pasuruan pada hari ini. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya juga memastikan identitas Ibu terlebih dahulu. Nama siapa Ibu? Ibu Dini. Dini, usianya? Usia saya 25 tahun. 25. Untuk jenis kelamin perempuan, dan untuk alamatnya di mana, Bu? Saya di Ciwalur, Dok. Ciwalur. Untuk sukunya? Sunda. Sunda. Untuk pendidikan terakhirnya? SMA. SMA. Apakah Ibu sudah menikah? Sudah. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ini, Dok, bawa hasil pemeriksaan. Boleh saya lihat? Boleh, Dok. Saya nggak tahu ini hasilnya apa, boleh saya tolong bacakan, Dok? Oke, sebentar ya Bu, kita lihat dulu untuk hasilnya. Oke, Ibu, tadi sebelumnya untuk pembacaan hasil ini, apakah ada keluarga yang harus tahu atau memang Ibu aja yang harus tahu? Paling suami saya sama keluarga juga. Boleh nanti dipanggil ya, Bu. Iya. Baik Ibu, di sini kita akan mulai untuk sesinya, di mana di sini kita akan perhatikan terlebih dahulu bahwa di sini saya akan menjaga privasi Ibu dan keamanan data-data Ibu. Di sini dari hasil pemeriksaan dan anamnesis, pemeriksaan fisik, Ibu diindikasikan bahwa Ibu abortus, ada abortus ya, Bu. Kalau boleh tahu, kenapa Ibu bisa tanda gejala pertama kali muncul, Bu? Kenapa? Saya kemarin jatuh, Dok, di kamar mandi udah 2 kali, cuman yang pertama itu perdarahannya nggak hebat, cuman sekarang tuh kemarin banyak, Dok. Waktu pas pertama kali jatuh, apakah Ibu kontrol? Enggak, Dok. Enggak. Kalau boleh tahu, ini kehamilan keberapa Ibu? Pertama. Pertama. Bu, Ibu sebelumnya apa sudah tahu abortus itu apa? Belum, Dok. Belum. Jadi memang di sini dari hasil pemeriksaan Ibu adanya indikasi abortusnya. Jadi memang secara definisi abortus itu kematian janin atau keguguran ya, Bu. Jadi memang di sini ada beberapa macam dari abortus itu, dan di sini dari hasil pemeriksaan Ibu diindikasikan bahwa Ibu sudah komplit, sudah janinnya sudah mati ya, Bu. Saya mengerti bahwa memang ini anak pertama ya, Bu. Lalu Ibu gimana perasaan Ibu sekarang? Sedih sih, Dok. Sedih. Kalau boleh tahu, apakah Ibu ingin merencanakan kehamilan kembali? Dan di sini juga saya ingin memberikan informasi bahwa memang ketika kita sudah abortus itu dianjurkan untuk tidak berhubungan sama suami dulu selama kurang lebih 2 bulan. Nanti jika sudah, kita akan melakukan perencanaan kehamilan lagi. Mungkin gimana Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Kayaknya udah sih, Dok. Cuman kalau misalkan kayak gitu
saya perlu minum obat gak ya dok ya, atau tindakannya kira-kira kapan gitu? Oh iya ibu, jadi di sini di hasil tata laksana di sini nanti ibu bahkan akan dikeluarkan terlebih dahulu. Nanti mungkin akan sedikit kurang nyaman, tapi saya akan meminimalisir hal tersebut. Nanti kita observasi lanjutan, nanti kita kasih obat-obatan jika ada kayak nyeri, nanti kita kasih obat-obatan pereda nyerinya. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Kayaknya sudah cukup sih dok, nanti mungkin bisa dijadwalkan ya dok ya. Oke, baik ibu, sebelumnya izin bertanya terlebih dahulu, apakah ibu sudah mengetahui tanda-tanda kehamilan gitu Bu, tanda-tanda bahaya kehamilan? Belum itu apa? Nah itu mungkin bisa jadi faktor kenapa ibu bisa keguguran. Saya turut prihatinnya Bu, di sini saya menjelaskan bahwa memang ada tanda-tanda bahaya kehamilan seperti pusing, mual muntah, dan itu juga bisa diindikasikan dari si tanda bahaya si ibu hamil. Karena memang tadi di sini ibu karena abortusnya karena trauma, itu bisa jadi salah satu faktor utama dari si abortusnya. Tentu saja ya Bu, saya juga ikut turut prihatin. Apakah ibu mau ditanyakan kembali Bu? Nah, cukup. Baik, alhamdulillah, nanti saya jadwalkan kembali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.